Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suci Lin, selaku moderator akan membaca surah Asab terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu al'adulukum ala tujaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahu wajib. Baik, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota saya dan kelompok 5, yaitu yang pertama saya Suci Liyin, Dwi Febrianti, Karen Waudi, Putri Sapitri, Melani Yolanda, Lili Erliana, Muhammad Anafi. Baik, saya akan membaca materi yang pertama, yaitu definisi metode ilmiah. Yang pertama, proses berpikir untuk mendapatkan cara penyelesaian yang mungkin berdasarkan bukti-bukti. Dan yang kedua, metode ilmiah adalah cara kerja dari ilmu pengetahuan bersifat ilmiah serta merupakan langkah-langkah sistematis yang digunakan dalam ilmu-ilmu tertentu, baik direfleksikan atau diterima begitu saja. Baik, saya Dwi Febrianti, MPM 214340844. Saya akan melanjutkan presentasi teman-teman saya. Saya mengambil topik tentang kriteria metode ilmiah. Di dalam kriteria metode ilmiah dibagi menjadi 6. Yang pertama berdasarkan fakta, yang kedua bebas dari prasangka, dan ketiga menggunakan prinsip-prinsip analisa, dan keempat menggunakan hipotesa, dan kelima menggunakan ukuran objektif, dan yang terakhir menggunakan teknik kuantifikasi. Oke, saya akan menjelaskan tentang berdasarkan fakta. Nah, di dalam berdasarkan fakta ini, adanya suatu keterangan yang ingin diperoleh dalam penelitian, baik yang akan dikumpulkan dan yang dianalisa harusnya itu berdasarkan fakta-fakta yang nyata. Dan janganlah penemuan atau pembuktian didasarkan pada daya khayal, kira-kira, legenda, ataupun kegiatan yang sejenisnya. Terima kasih. Baik, di sini saya Karen Waudi, NPM 201434215. Saya akan melanjutkan materi tentang bebas dari prasangka. Metode ilmiah harus mempunyai sifat yang prasangka, bersih dan jauh dari pertimbangan subjektif. Menggunakan suatu fakta haruslah dengan alasan yang bukti yang lengkap dan dengan pembuktian yang objektif. Menggunakan prinsip-prinsip analisa. Dalam memahami serta memberi arti terhadap fenomena harus digunakan prinsip analisa. Semua masalah harus dicari sebab musibab serta pemecahannya dengan menggunakan analisa yang logis dan fakta yang mendukung dengan menggunakan analisa yang tajam. Terima kasih. Baik, saya Putri Sapitri dengan NPM 201434029 akan menjelaskan materi tentang menggunakan hipotesa dan menggunakan ukuran objektif. Menggunakan hipotesa. Dalam metode ilmiah, biasanya peneliti harus dituntut dalam proses berpikir dengan menggunakan analisa. Sebab hipotesa harus ada untuk memadu jalan pikiran ke arah tujuan yang ingin dicapai, sehingga hasil yang diingin diperoleh akan mengenai sasaran yang dengan tepat. Hipotesa merupakan pegangan yang khas dalam menuntut jalan pikiran peneliti. Lalu, menggunakan ukuran objektif. Kerja penelitian dan analisa harus dinyatakan dengan ukuran yang objektif. Ukuran tidak boleh dengan merasa-rasa atau menuruti hati nurani. Pertimbangan-pertimbangan harus dibuat secara objektif dan dengan menggunakan pikiran yang waras atau luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melani Yolanda dari kelas 1P Prodi PGSD dengan MPM 201434114. Dan di sini saya akan menjelaskan materi tentang menggunakan teknik kuantifikasi, yaitu dalam memperlakukan data ukuran kuantitatif, jauhi ukuran-ukuran seperti sejauh mata memandang, sejauh sebatang rokok, dan sebagainya. Kuantifikasi yang termudah adalah dengan menggunakan ukuran nominal, ranking, dan ranting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Erliana, NPM 241434156. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan metode ilmiah.
Nah, yang pertama yaitu mendapatkan pengetahuan ilmiah yang rasional, yang teruji, sehingga merupakan pengetahuan yang dapat diandalkan. Yang kedua merupakan suatu pengejaran terhadap kebenaran yang diatur oleh pertimbangan-pertimbangan logis. Dan yang ketiga, untuk mencari ilmu pengetahuan yang dimulai dari penentuan masalah, pengumpulan data yang relevan, analisis data, dan interpretasi temuan, diakhiri dengan penarikan kesimpulan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanafi, NPM 2014342228. Jadi, pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang sikap ilmiah. Nah, beberapa karakter yang wajib dimiliki oleh para peneliti antara lain memiliki daya nalar yang tinggi, daya ingat yang kuat serta logis, akurat, konsentrasi tinggi, tidak mudah berputus asa, kooperatif, terbuka, dan koordinatif, tekun serta sabar, bersemangat tinggi, dan mempunyai motivasi yang kuat, serta jujur dan bertanggung jawab. Nah, beberapa karakter tadi adalah karakter yang wajib dimiliki oleh para peneliti. Sebab, jika salah satu karakter tersebut tidak dimilikinya, maka otomatis penelitian tersebut akan gagal. Nah, contohnya, jika para peneliti tidak memiliki sikap bersemangat tinggi dan tidak mempunyai motivasi yang kuat, jika dia melakukan eksperimen gagal, maka dia akan kehilangan semangat. Jika dia tidak tekun dan sabar, maka dia akan bermalas-malasan dan dia akan emosi karena dia telah gagal. Nah, berikutnya langkah-langkah penulisan ilmiah. Jadi, sebelum kita melakukan penulisan ilmiah, kita harus melakukan beberapa langkah berikut ini. 1. Observasi. Kita harus mencari objek dan mengetahui objek tersebut sesuai dengan yang sudah diketahui sebelumnya. Setelah itu, kita melakukan identifikasi terhadap objek tersebut. Kita harus mengumpulkan dan mencari informasi-informasi serta mencatat segala data tentang informasi tersebut. Nah, setelah kita mendapatkan informasinya dan semua data terkumpul, kita harus melakukan hipotesis atau biasa kita sebut adalah menduga-duga dari objek tersebut sesuai dengan pendapat kita dari hasil identifikasi tadi. Nah, setelah itu kita bisa melakukan eksperimen atau percobaan terhadap objek tadi. Setelah kita melakukan eksperimen, kita bisa menganalisis hasil dari percobaan kita, hasil dari eksperimen tadi, baik itu gagal sampai kita berhasil. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kita menyimpulkan hasil dari analisis kita, hasil dari analisis sebuah objek yang kita teliti. Dan setelah itu kita dapat mempublikasikan ke semua orang atau ke media-media sosial tentang hasil ilmiah kita. Nah, jadi cukup sampai di situ penjelasan saya tentang langkah-langkah penulisan ilmiah. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.